Oke, halo semuanya, selamat malam karena di tempat saya saat ini malam. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya untuk bermain-main dengan jaringan, untuk menyeting alat. Dan hari ini saya mendapatkan request dari teman-teman saya. Setelah saya tuliskan di sini kurang lebih banyak sekali, ada 7 poin yang akan kita kerjakan hari ini. Dan ini cukup panjang, dan saya harapkan nanti dengan tutorial ini jangan di skip, jangan dipotong-potong nontonnya, sehingga tidak ada miskomunikasi dari tutorial yang saya buat pada malam hari ini. Nah, kira-kira apa yang ingin saya tutorialkan? Sebegitu panjangnya dan sebegitu banyaknya dari requestnya. Oke, kurang lebihnya gambarnya seperti ini yang ada di slide PowerPoint yang sudah saya buat. Yang pertama ceritanya, ada sebuah koneksi internet yang dimasukkan ke dalam sebuah router. Kemudian dari router ini nanti disambungkan ke komputer dan ke access point. Harapannya komputer ini nanti bisa internetan. Kemudian handphone yang nantinya terkoneksi dengan access point juga bisa internetan. Dan ada satu lagi tadi requestnya, karena router yang saya pakai adalah router hub light yang sudah memiliki fitur wireless di dalamnya, nanti juga akan kita fungsikan sebagai access point. Nah, satu lagi ternyata ada requestnya tadi, bagaimana caranya membuat hotspot login, baik diterapkan pada access point ini maupun wifi yang sudah ada di router mikrotiknya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Termasuk, oh ya, satu lagi, bagaimana caranya membuat user dan apa itu user profil. Nanti saya jelaskan di sana. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Kita koneksikan router mikrotik. Ini router mikrotik hub light yang saya miliki, sama dengan yang ada di gambar. Kita akan koneksikan terlebih dahulu router hub light ini dengan komputer, dan nanti kita akan melakukan yang namanya riset terlebih dahulu. Kenapa saya melakukan riset? Karena saya tidak tahu router ini siapa yang sudah memakai dan sudah dikonfigurasi seperti apa. Jadi ya daripada nanti repot sendiri, mending saya riset. Nah, untuk riset sebagai informasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan riset secara manual, hard reset dengan menekan tombol yang ada di sini, tombol reset. Dan riset yang kedua kita menggunakan Winbox. Nah, oke, ini saya edit dulu. Jadi sementara yang akan saya koneksikan seperti ini. Komputer terkoneksi ke Ether nomor 2. Yang pertama, kita buka Winbox terlebih dahulu. Oke, ini routernya. Kita connect. Kemudian kita lakukan reset dengan cara sistem reset configuration. Kita centang pada no default backup dan do not backup. Oke, terputus ternyata tadi. Bentar. Oke, kita reset terlebih dahulu ya. Ini tadi terputus. No default configuration dan do not backup. Reset, yes. Oke, kita tunggu beberapa saat karena proses reset akan membutuhkan waktu, yang mana router reset terlebih dahulu, mati, kemudian nyala kembali dan siap untuk dioperasikan. Oke, kita close, kita buka lagi, dan kita tunggu sampai routernya muncul di sini. Oke, belum muncul ya, ternyata lumayan lama untuk versi yang ini.
Oke, ini sudah muncul. Kita klik login admin, passwordnya masih kosongan. Oke, kita konekkan. Nah, kita sudah terkoneksi dengan router Mikrotik. Kemudian yang harus kita lakukan, ya ini langkah pertama, tahap pertama, kita akan mengkoneksikan komputer terlebih dahulu menuju internet. Dengan cara kita masuk ke IP, kemudian DHCP client, kemudian kita tambahkan, kita tambah, karena ISP nanti kita tancapkan di Ether nomor 1, kita set DHCP client-nya di Ether 1. Apply dan OK. Ini masih stop. Kemudian saya akan menancapkan ISP-nya. Ini ISP yang ada internetnya ke interface Ether 1. Harapkan ya. Oke, sekarang statusnya bound. Nah, saya letakkan dulu router Mikrotik saya. Kemudian setelah itu kita ini saya koneksikan ke sini. Nah, setelah itu kita akan memberikan alamat IP di interface Ether nomor 2. Interface Ether nomor 2 itu yang di sini dengan cara IP address kita tambah. Saya mau menggunakan IP ini 192.168.2.1/24. Ini jangan lupa Ether nomor 2, kita klik apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke bagian IP DHCP server. Nah, kita membuat DHCP server dengan klik setup untuk interface Ether nomor 2 ini. Di sini kita buat DHCP server sehingga kalau komputer nanti terkoneksi otomatis akan mendapatkan alamat IP. Oke, kita next saja, kita next. Nah, ini sebagai catatan address to give out. Jadi ini kita ditawari alamat IP yang akan diberikan antara 2 sampai 254. Jadi kalau teman-teman menginginkan alamat IP-nya, IP pool-nya lebih sedikit, katakan 100, boleh ini dikasih angka 100. Nah, jadi ada 98 IP nanti yang akan diberikan. Mulai dari 2.2 sampai 2.100. Itu IP pool-nya. Sekarang kita next, dan kita next. Selesai. Kemudian, tahap 1 sudah, tahap 2 juga sudah. Sekarang kita masuk bagaimana caranya kita mengkoneksikan komputer kita ke internet. Caranya, oke, ini saya close bentar. Caranya kita masuk ke IP firewall. Nah, kita masuk ke bagian NAT. Kita tambah. Nah, pada tab general kita masukkan source address. Source address ini karena ini di Ether 2 ya. Ether 2 ini tadi IP-nya kan ini. Nah, networknya ini lah yang kita masukkan adalah network Ether 2, yakni 192.168.2.0/24. Kemudian out interface. Nah, out interface itu kita pilih di mana ISP berada. Karena ada di Ether 1, kita pilih Ether 1. Kemudian actionnya kita gunakan mask curate. Kita klik apply dan OK. Nah, sampai di sini mungkin komputer saya belum mendapatkan alamat IP, maka untuk itu kita lepaskan ini kabel yang menuju ke komputer kita. Kita lepaskan, kita copot, kemudian kita tancapkan. Tik, seperti itu. Komputer akan mendapatkan alamat IP dari router. Nah, oke, ini sudah kembali lagi, sempat terputus karena saya copot tadi. Sekarang kita cek apakah komputer kita sudah bisa untuk internetan atau belum. Yuk, google.com. Oke, sudah. youtube.com. Ini juga sudah bisa.
kita nonton Adit Soko Jarwo. Oke, Upin Ipin sudah bisa ya. Oke, sudah bisa, berarti oke, silahkan lihat di PPT, kita sudah berhasil menghubungkan komputer dengan internet. Itu yang pertama. Kemudian kita akan membuat selanjutnya bagaimana caranya akses point ini bisa kita gunakan untuk internetan dengan handphone ataupun laptop yang ada wirelessnya. Yang perlu kita setting, yang pertama kita setting di interface Ether nomor 3-nya dulu. Nah, karena nanti ini akan kita tancapkan di Ether 3 ya. Kita setting di Ether 3-nya seperti ini, kita close dulu. Kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, kita tambahkan alamat IP untuk Ether 3. Saya menggunakan 192.168.3.1/24. Saya gunakan di Ether nomor 3. Kita klik apply dan OK. Kemudian setelah IP-nya ada, kita buat DHCP server agar nantinya handphone ataupun komputer yang terkoneksi, laptop yang terkoneksi ke access point ini mendapatkan alamat IP dari router di Ether 3. Dengan cara sama, masuk ke IP DHCP server. Nah, kita setup untuk Ether nomor 3. Next. Nah, sama, ini IP poolnya. Kalau pengen di set menjadi 100 ataupun berapa, monggo. Tapi ini saya default saja. Saya next, dan saya next. Ini warnanya merah karena belum digunakan. Kemudian ini saya close. Oke, pemberian alamat IP sudah di Ether 3. Kemudian pembuatan DHCP server sudah. Sekarang kita lakukan untuk membuat NAT. Nah, kalau tadi NAT-nya untuk Ether 2, sekarang Ether 3 kita bikinkan. IP, firewall, NAT. Oke. Kemudian, saya perbesar dulu. Kemudian kita klik tambah. Kita klik pada general source address. Nah, source address kita lihat pada Ether 3 ini. Source address-nya 192.168.3.0/24. Kemudian out interface ini sama, ISP-nya di Ether nomor 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian action-nya kita bikin masquerade, apply dan OK. Sudah selesai untuk Ether nomor 3. Nah, sekarang kita akan setting. Nah, ini kita sudah selesai untuk Ether 3. Sekarang kita akan nyeting access point-nya ini dulu. Kalau access point ini tidak kita setting, nah kalau kita tidak setting, ya tidak bisa digunakan nantinya. Oke, saya buka dulu. Oke, access point-nya seperti ini. Ini ada warnanya biru, ini untuk WAN, dan ini untuk LAN, untuk lokal, dan ini untuk WAN. Oke, saya nyalakan sebentar. Nah, untuk TP-Link ini saya juga akan melakukan reset dengan cara menekan tombol reset yang sudah disediakan. Oke, caranya bagaimana? Kita nyalakan dulu. Oke, nyala. Nah, di sini ada tombol reset. Nah, kita tombol reset. Kita nggak perlu nekannya keras-keras, yang penting keras sama. Gitu aja. Oke, lihat di sini. Saya tekan ya. Oke. Saya tekan 1, 2, 3, saya tekan. Nah, ditahan dulu untuk beberapa saat sampai lampu indikatornya nanti mati semua dan nyala seperti ini. Nah, sudah nyalakan tiga-tiganya tadi. Kita lepas dan ini siap untuk kita setting. Cara nyetingnya, nah ini kadang-kadang salah kaprah. Teman-teman ada yang mengkoneksikannya ke router baru disetting lewat komputer. Itu salah. Yang benar,
Nah, ini kabelnya saya pindah dulu. Ini kita tancapkan ke komputer, dan ini kita tancapkan di port LAN-nya yang warna kuning ya. Oke, ini saya tancapkan dulu dari komputer menuju ke LAN yang warna kuning. Terserah mau port 1, 2, 3, 4 sama saja. Oke, saya tancapkan. Sudah. Kemudian di bagian belakangnya sini ada informasi kemana kita harus mengakses. Kalau di sini mungkin ini tidak terlihat kalau saya lihatkan ke kamera. Saya harus memasukkan alamat ke tplink.wifi.net atau .net. Berarti kita settingnya dengan browser. Nah, dengan browser kita masukkan tplink wifi.net. Nah, itu. Oke. tplink.wifi.net. Ini sudah masuk ke halaman login-nya. Kemudian, nah ini kita diminta untuk memasukkan password yang baru sehingga ini nantinya lebih aman. Kita masukkan password must contain 6 hingga 32 karakter, harus ada 2 karakter ataupun simbol, apalah kita coba aja. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian saya masukkan A besar. Nah, ini password saya. Saya masukkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A besar. Kita cek. Sudah sama, kita mulai start. Oke. Di sini kita mulai nyeting alat ini dengan cara quick setup. Kemudian ini kita next. Nah, di sini kita fungsikan ada beberapa pilihan. Ada wireless, WISP, access point, dan ring extender. Kita pilih yang access point. Oke, sudah. Kemudian kita next. Nah, ini kita ganti namanya apa ya? G underscore coba underscore wifi underscore mikrotik. Dah, seperti itu aja. Kemudian kita tidak usah menggunakan password, tetapi kalau mau menggunakan password dipersilahkan. Ini nanti bisa diganti, dan di sini saya tidak akan menggunakan password. Kemudian saya klik next. Ini biarkan smart DHCP, biarkan saja. Kemudian di next. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu ini sampai selesai. Oke. Sembari menunggu, bolehlah kita kabelnya ini kita hubungkan ke Ether nomor 3 dan komputer kita kembalikan ke Ether nomor 2. Oke. Bentar. Ini alat saya yang ini saya hubungkan di Ether nomor 3. Nah, kita hubungkan ke Ether nomor 3 yang wifi-nya, tapi ini di bagian yang biru, bagian yang WAN. Nah, bagian WAN ya, yang biru ini kita tancapkan di sini. Nah, sudah bagian yang biru. Sekarang kita akan coba cek apakah ini ada internetnya atau tidak. Dengan cara, oke, saya menggunakan handphone saja. Oke, ini saya taruh bawah ya. Saya menggunakan handphone saja. Kemudian ini kita masuk ke bagian wireless. Oke. Saya tidak tahu kelihatan atau enggak. Sepertinya tidak kelihatan. Di sini sudah ada tulisan uji coba ini, uji coba wifi mikrotik. Kalau enggak, silakan dilihat di laptop saya. Ini kalau saya nyalakan wifi. Nah, ini sudah ada uji coba wifi mikrotik. Nah, ini saya coba aja. Saya koneksikan. Oke, ini terhubung ya. Ini terhubung. Oke, ini terhubung wifi mikrotiknya.
Oh, tidak terlihat. Oke. Ini terhubung. Dan saya akan coba cek apakah ini bisa digunakan untuk internetan atau tidak. Dengan cara, kalau saya mau uji tes kecepatan, fast.com aja lah. Oke, ini bisa ternyata. Fix ya, bisa dipakai ya. Nah, handphone saya sudah bisa terkoneksi ke ke access point ini dengan cara konfigurasi demikian. Tadi ada yang request, Pak, di hub light, di router hub light itu ada fitur wifi-nya juga. Bagaimana caranya kita menggunakan fitur wifi ini agar handphone kita pun juga bisa terkoneksi ke sini. Nah, perlu diketahui teman-teman yang memiliki router hub light itu sudah ada wifi-nya di sini, sudah ada antenanya. Sekarang saya pengen nyoba untuk mengkoneksikan, untuk mengaktifkan wifi-nya yang ada di router Mikrotik bawaannya. Caranya bagaimana? Caranya simple. Yang pertama kita masuk ke wireless. Nah, ini wireless yang ada di router Mikrotik kita nyalakan dulu, kita centang dulu aja. Oke, sudah nyala ya. Oke, ini kita close dulu saja. Kemudian kita membuat alamat IP untuk wireless kita dengan cara masuk ke IP address, kita tambahkan. Oke, saya menggunakan alamat IP 192.168.15.1/24. Ini saya gunakan untuk WLAN 1 WiFi yang di router Mikrotik. Kita apply dan oke. Langkah yang kedua, kita berikan juga IP DHCP server. Kita bikin seperti biasa DHCP setup, tapi untuk WLAN 1. Next, next, next. Nah, address to give out atau IP pool bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini saya maksimalkan sampai 254. Kalau mau dibikin 100, bikin 10, terserah. Kembali ke masing-masing. Oke, saya next, next, dan selesai. Nah, ini masih merah karena belum terpakai, dan ini yang DHCP Ether 3 ini yang untuk WiFi tadi ini sudah hitam. Beda lagi kalau ini WiFi-nya di sini saya matikan. Ini nanti akan kembali menjadi merah nantinya. 5 menit atau 10 menit yang akan datang. Oke, lanjut. Kita sudah bikin DHCP server untuk Ether nomor ini. Sorry, bukan nomor ya. DHCP server untuk WLAN 1 untuk WiFi di router. Kemudian kita bikin NAT Thomas Kuret. Nah, klik IP, kemudian firewall. Sama prosesnya kita tambah. Kemudian pada general kita masukkan WLAN 1 itu ini. Maka source address-nya 192.168.15.0, jangan lupa /24. Out interface ini tetap Ether 1 karena ISP-nya di Ether 1. Action-nya kita ganti dengan mask curate. Kita apply dan oke. Sampai tahap ini oke, selesai. Sekarang kita tinggal aktifkan wireless tadi. Oke, ini sudah menyala, tetapi belum kita fungsikan sebagai access point. Belum kita fungsikan. Kalau tadi di router, di TP-Link kita set access point kan ini, yang AP bridge, yang AP tadi. Sama, di wireless ini juga kita setting. Kita klik 2 kali, klik. Nah, ini ada general, ada wireless. Nah, pada mode ini kita ganti dengan AP bridge. Nah, SSID ini nama WiFi-nya, kita beri nama WiFi _Mikrotik _test. Nah, kita pilih juga ini country-nya, kita pilih Indonesia. Sebenarnya kalau untuk latihan ini tidak terlalu penting, tapi kalau seandainya diimplementasikan ini
sangat menjadi penting karena frekuensi di tiap negara itu berbeda yang dipakai regulasinya. Oke, kita pilih Indonesia. SSID sudah saya kasih, Wi-Fi MikroTik Test, AP Bridge. Nah, di sini kalau dilihat juga belum muncul di sini. Tidak ada. Kita apply dan kita oke. Oke, kita tunggu dulu. Apakah muncul? Ini nah ini Wi-Fi MikroTik Test. Kalau yang ini tadi yang TP-Link. Oke, keduanya sudah muncul. Ini sudah muncul dan siap untuk digunakan. Oke, saya coba untuk menggunakan, semoga ini terlihat. Oke. Ini saya akan menggunakan Wi-Fi MikroTik Test. Nah. Oke, terkoneksi dan di sini otomatis akan jalan. Kalau kita klik 2 kali, kita klik yang bagian status, ini ada satu klien yang terkoneksi ke Wi-Fi MikroTik yang di router Hublet dan siap untuk digunakan. Pengen dicoba? Boleh. Tak coba ya. Kita sambil melihat trafficnya. Ini trafficnya. Ini sedikit. Kita coba untuk tes speed test pakai Fastcom. Kita klik ini. Oke, sambil lihat trafficnya 15 Mbps dan di sini nih 17 18 jalan trafficnya. Kita sudah berhasil untuk membuat Wi-Fi pada router MikroTik. Oke, sampai sini semoga paham. Kemudian setelah itu masuk ke bagian yang terakhir. Nah, ini bagian yang terakhir. Ini kita mau membuat hotspot login. Jadi bagaimana caranya kalau ada HP terkoneksi ke TP-Link ataupun HP terkoneksi ke router MikroTik, Wi-Fi-nya router MikroTik ini tadi harus login terlebih dahulu. Oke, sekarang caranya begini. Yang pertama, ini kita mau buat untuk yang Wi-Fi ini dulu ya, ke yang TP-Link ini tadi ya. Caranya, ini kita close dulu. Kita simple, kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke hotspot. Nah, pada bagian server. Kita klik hotspot setup. Nah, kita pilih yang Ether 3. Kenapa kok Ether 3? Ya karena TP-Link kita tadi terkoneksi di Ether 3. Kemudian kita klik next, kita klik next. Kita klik next saja. Kita klik next, kita klik next. Nah, pada bagian DNS server bolehlah kita pakai 8.8.8.8. Kemudian kita klik next. Nah, DNS name itu adalah halaman login yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya kasih halaman loginnya, katakan Emmanuel.yu seperti itu. Kita klik next. Ini kita kosongi saja karena kita latihan. Selesai, kita buat servernya. Otomatis kalau saya pengen terkoneksi dengan yang ini, yang TP-Link, yang di TP-Link ini saya sudah balik, saya koneksikan ke TP-Link. Saya kalau masuk ke Emmanuel.yu, bentar, http. Oke. Statusnya running. Nah, saya akan dihadapkan dengan hotspot login seperti ini. Saya harus login terlebih dahulu di sini. Mungkin tidak terlalu terlihat ya. Nah, oke, saya harus login dulu. Ini kita sudah selesai. Sekarang kita bikin user. Nah, usernya saya buat. Nah, ini namanya jangan nama saya lah. Katakan Andi, passwordnya 1234. Kita apply dan oke. Maka pada hotspot ini saya akan memasukkan namanya Andi
Andi dengan password 1234. Saya klik OK. Nah, ini saya sudah login, teman-teman. Sudah bisa dipakai. Buktinya, coba deh saya gunakan untuk fast.com. Nah, fast.com dia akan jalan. Kalau pengen nonton ini diaktif. Nah, aktif user nih, Andi nyala. Hidup ini sedang dipakai. Kalau seandainya pada bagian login tadi ini saya log off, di sini akan hilang. Nih, di router mikrotik aktifnya itu akan hilang. Tapi kalau saya loginkan kembali, ini muncul nih, Andi. Gitu ya. Ini yang untuk di TP-Link. Sekarang, kalau kita mau buat hotspot untuk yang di router mikrotiknya bagaimana, Pak? Caranya begini, kita klik pada bagian server profil. Kalau ini tadi untuk, bukan profil ya, server. Ini tadi untuk Ether 3, sekarang kita buat hotspot setup lagi, tapi untuk WLAN 1. Kita klik next, terus aja. Kita mau bikin hotspot setup WLAN 1. DNS-nya 888. Nah, ini DNS name-nya boleh sama dengan yang tadi, tapi saran saya diganti saja. Saya ganti pre.yt seperti itu. Next. Sudah. Nah, ini WLAN 1. Kemudian kita coba di WLAN 1. Saya pindahkan WiFi saya ke WiFi yang mikrotik. Tes. Nah. Oke, saya coba. Saya masuk ke mana tadi? Pre.yt ya. Bentar. Oke, ini saya harus login ke pre.yt. Ini benar. Kemudian karena saya sudah punya user, nah usernya Andi, bolehlah saya masukkan lagi Andi, passwordnya 1234. Oke, ternyata nomor session. Kita buat user satu lagi aja. Usernya Caca, passwordnya 1234. Nah, kita apply dan kita OK. Caca, passwordnya 1234. Oke, kita lihat di active user. Oh, ternyata ini Andi tadi masih nyala. Masih terdeteksi nyala. Sekarang saya mau masuk usernya sebagai Caca. Nah, saya klik OK. Nah, sekarang Caca sudah masuk. Sekarang saya sudah bisa internetan dengan hotspotnya. Nah, ini bagaimana cara kita untuk membuat hotspot di WiFi router mikrotik. Jadi nanti boleh dipilih salah satu, mau hotspotnya di 3 dengan TP-Link atau hotspotnya di router mikrotik, atau kedua-duanya mau dijalankan bareng bisa. Nah, satu lagi ini terkait dengan yang namanya user profil. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih user profil? Anggaplah begini, WiFi yang kita buat itu kita gunakan di sekolahan. Kalau di sekolahan kan yang pakai ada guru, ada karyawan, ada siswa. Nah, di user profil ini kita bisa buat seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Kita buat user profil sebagai guru. Kemudian kalau guru, nah, karena guru ini kecepatannya saya bikin yang kencang, katakan 10 mega per 10 mega untuk upload downloadnya. Kita buat kencang, kita apply dan kita OK. Kita buat lagi nih untuk siswa, katakan.
Oh, kalau siswa kasih lemot aja lah. Jangan kasih lemot sih, maksudnya dipelankan. 5 mega per 5 megabit. Itu untuk siswa. Kalau untuk karyawan biar bisa kerja, nah kita masukkan batasannya 2 mega saja lah. 2 mega per 2 mega. Apply dan oke. Jadi kalau untuk karyawan kecepatannya 2 mega, siswa 5 mega, guru 10 mega. Fungsinya begini, ketika tadi kamu bikin user, nah tadi kan ada Andi kan. Andi ini dengan password 1234, dia itu sebagai apa? Sebagai guru, karyawan, atau siswa. Kalau dia sebagai siswa ya pilihlah siswa. Maka ketika nanti Andi login, kecepatannya juga akan mengikuti settingan pada user profil. Sebagai siswa 5 mega upload downloadnya. Kalau Andi ini nanti kita setting sebagai guru, maka nanti kecepatannya 10 mega per 10 mega untuk upload downloadnya. Kalau ini kita setting sebagai karyawan ya mengikuti profilnya karyawan 2 mega per 2 mega. Inilah yang dimaksudkan dengan user profil. Jadi nanti kalau kamu bikin user banyak, bisa ditentukan apakah si user ini sebagai guru, siswa, atau karyawan. Bisa juga user profilnya kalau seandainya kita berhayal mau ditempatkan di tempat wisata gitu. Oh ini sebagai turis, oh ini sebagai guide, oh ini sebagai penjual, oh ini sebagai orang yang cuman main-main aja, seperti itu bisa. Profil kurang lebihnya dibikin seperti itu. Nah mungkin ini yang bisa saya informasikan terkait dengan dari awal tadi, mulai dari kita mengkoneksikan komputer ke internet, kemudian membuat wifi di TP-Link, kemudian mengaktifkan wifi di router mikrotik bawaannya. Setelah semua bisa dipakai, kemudian di TP-Link kita setting hotspot, kemudian di router mikrotik juga kita setting hotspot. Kurang lebihnya tutorialnya seperti itu. Semoga ini bisa digunakan secara penuh. Kurang lebihnya seperti inilah tutorialnya. Jadi saya cukupkan sekian. Mohon maaf karena bahasa saya yang mungkin banyak membelibet atau susah dipahami dan susah untuk saya ngomong karena saya tidak terbiasa untuk membuat video tutorial, tapi semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat malam karena di sini malam dan terima kasih.